Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini Naufal Farahata, dan di sini saya akan membahas tentang materi asam basa, yaitu salah satu materi yang ada di kimia. Jadi, sebelum belajar mengenai bab asam basa, kita harus mengerti dulu mengenai atom dan sistem periodik. Ini akan sangat penting apabila kita sedang membahas tentang teori asam basa pada Lewis. Kemudian yang kedua, kita juga akan harus mengetahui stoikiometri. Itu karena dalam stoikiometri ini kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan rumus dari asam basa, apalagi untuk menghitung pH. Kemudian yang ketiga yang kita butuhkan adalah logaritma. Kita membutuhkan logaritma meskipun sedikit untuk menghitung pH juga. Nah, teori asam basa dibagi menjadi tiga, yaitu asam basa Arrhenius, kemudian yang kedua adalah asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah asam basa Lewis. Pertama, kita akan bahas tentang asam basa Arrhenius terlebih dahulu. Nah, pada tahun 1883, ilmuwan Swedia Svante August Arrhenius menyatakan bahwa sifat asam basa suatu zat ditentukan oleh jenis ion yang dihasilkannya di dalam air. Nah, senyawa asam menurut Mas Arrhenius ini adalah senyawa yang melepaskan H+. Kemudian senyawa basa adalah senyawa yang melepaskan OH-. Nah, kelemahannya adalah teori Arrhenius hanya terbatas pada pelarut air. Jika pelarutnya bukan air, maka teori ini tidak berlaku. Nah, ini adalah contoh reaksi ionisasi asam berdasarkan teori asam basa Arrhenius. Yang pertama adalah HF. Nah, HF ini bisa dipecah menjadi H+ dan F-. Kemudian yang kedua adalah HCl. HCl bisa dipecah menjadi H+ dan Cl- seperti itu. Nah, kemudian HI bisa dipecah juga nih jadi H+ dan I-. Nah, kemudian HCN bisa dipecah menjadi H+ dan Cn-. Nah, kemudian H2S ini kan ada nilai H-nya kan ada 2 ya. Jadi kita taruh 2H. Kemudian untuk S ini dikasih 2- untuk menyeimbangkan yang ada pada 2H+ ini. Nah, kemudian untuk HClO3 itu bisa ditulis H+ dan ClO3-. Kemudian untuk H2CO3 seperti yang tadi, 2-nya ditaruh di sebelah sini, jadi 2H+ plus CO3 2-. Nah, kemudian untuk H3PO4 ini dipecah menjadi 3H+ karena ini ada 3 ya. Kemudian ditambah PO4 3- karena ini ada 3 untuk menyeimbangkan ionnya. Kemudian CH3COOH. Nah, ini nilai dari H-nya itu dipecah ya. Jadi kita punya CH3COO- ditambah H+. Nah, rules of thumb untuk asam itu nilai H selalu ada di depan kecuali untuk CH3COOH. Nah, lanjut reaksi ionisasi basa berdasarkan teori asam basa Arrhenius. Nah, untuk ini OH-nya selalu dikasih minus, bertambah ionnya. Jadi untuk LiOH itu dipecah menjadi Li+ ditambah OH-. Kemudian NaOH itu bisa dipecah menjadi Na+ dan OH-. Nah, kemudian untuk KOH itu bisa dipecah menjadi K+ dan OH-. Kemudian untuk MgOH2 ini kan ada 2, jadi bisa ditulis Mg2+
dan 2 OH-. Nah, kenapa ini ada 2 plus? Itu karena untuk menyeimbangkan jumlah ion yang ada di OH- ini. Ini ionnya ada 2, jadi ini harus diseimbangkan dengan memberikan 2 plus. Nah, kemudian untuk BaOH itu bisa ditulis Ba 2 plus seperti tadi dan 2 OH-. Nah, kemudian untuk FeOH2 ini bisa ditulis Fe 2 plus ditambah 2 OH-. Selanjutnya kita akan membahas tentang asam basa Bronsted-Lowry. Nah, jadi apa itu asam basa Bronsted-Lowry? Jadi Bronsted-Lowry ini adalah dua tokoh. Tokoh yang pertama adalah Johannes Nikolaus Brons. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama. Nah, ini ada Brons. Kemudian ada Thomas Martin Lowry. Nah, dua nama ini digabung sehingga menjadi Bronsted-Lowry. Nah, pada tahun 1923, Johannes Brons dan Thomas Lowry mengemukakan konsep asam basa yang lebih luas karena tidak terbatas pada pelarut air saja. Menurut mereka, asam itu zat yang mendonorkan proton, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton. Nah, sebagai contoh di sini NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Nah, di sini terlihat bahwa nilai proton H plus ini itu didonorkan ke NH3. Jadi otomatis H2O ini asam. Sebaliknya, karena NH3 ini menerima proton dari H2O, maka ini disebut dengan basa. Nah, sedangkan untuk NH4 ini adalah kebalikan dari NH3, yaitu asam. Tapi karena ada di sebelah kanan, sehingga ditulis asam konjugasi. Sedangkan untuk OH- ini berasal dari asam yang ada di sini. Nah, apabila pindah ke sini, maka ditulis basa konjugasi. Nah, contoh lain di sini kita punya HCl dan H2O. Nah, di sini terlihat bahwa nilai H pada HCl ini didonorkan kepada H2O. Sehingga otomatis bisa dilihat di sini, karena bisa dilihat di sini HCl hanya menjadi Cl saja. Jadi ini disebut dengan asam. Sedangkan H2O ini menerima nilai H dari HCl, sehingga ini disebut dengan basa. Nah, H3O ini adalah kebalikan dari H2O, yaitu asam, ditambahkan konjugasi. Kemudian Cl- itu berasal dari HCl, jadi kita tulis baca konjugasi. Nah, tapi kelemahan dari teori ini adalah tidak dapat menjelaskan asam basa non-protonik. Nah, apa itu asam basa non-protonik? Nah, jadi kalau misalkan kita punya BF3, ini kita tidak bisa menentukan apakah ini termasuk asam, apakah ini termasuk basa, karena tidak memiliki proton, tidak memiliki H+. Nah, untuk mencari apakah ini masuk ke asam atau basa, maka kita membutuhkan teori yang ketiga. Nah, teori yang ketiga ini adalah teori asam basa Lewis. Nah, menurut Gilbert Newton Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah zat yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Jadi ini adalah kebalikannya dari asam basa Bronsted-Lowry, yang mana asam itu mendonorkan sedangkan basa itu menerima. Nah, di asam basa Lewis, asam itu yang menerima sedangkan basa itu yang mendonorkan. Nah, teori ini ditemukan pada tahun 1932 dan yang menjadi tolak ukur adalah apakah menerima atau mendonorkan pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini sudah diajarkan pada kelas 10 yang berhubungan erat dengan yang namanya kovalen.
Nah, ini adalah contohnya. Yang pertama adalah BF3 ditambah F-min sama dengan BF4. Bereaksi menjadi BF4. Nah, untuk menyelesaikan teori asam basa Lewis untuk menentukan mana yang basa dan mana yang asam, pertama kita harus mencari nih konfigurasi elektron dari setiap elemen yang ada dalam soal ini. B itu konfigurasi elektronnya apa? Nah, apabila kita lihat B itu nomor atomnya 5 ya. Kalau nomor atom 5, konfigurasi elektronnya itu 2, 3. Dan valensinya adalah 3. Nah, kemudian untuk F itu 9. Valensinya adalah 7. Nah, jadi kita bisa lihat nih, BF3 ditambah F- itu akan seperti apa? Bentuknya akan seperti ini. B, kita mulai dari BF3 dulu. B itu ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian F itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 3 ya, jadi F-nya juga ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian F-nya juga ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambah sama F yang ada di sini. F-min, karena ini F-min jadi elektronnya kelebihan 1. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian apabila ini dicampurkan, maka yang terjadi adalah pasangan elektron bebas yang ada di sini didonorkan ke B. Jadi kita bisa lihat menjadi B X titik F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada simbol panah di sini. Kemudian F 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian panah ini 7, 8 ya. Nah, setelah kita perhatikan gambar dari molekul-molekul ini, kita perhatikan bahwa mana tuh tadi gambarnya? Sebentar. Oke. Kita perhatikan bahwa F ini mendonorkan. Sedangkan BF3 ini menerima. Kalau kita lihat dari teori asam Lewis, asam itu yang menerima dan basa itu yang mendonorkan. Jadi BF3 sebentar. Jadi BF3 itu asam, sedangkan F- itu basa. Lanjut ke soal yang nomor 2. BF3 ditambah NH3, jadi BF3 NH3. Nah, jadi kita bisa lihat di sini 5B itu sama dengan 23, elektron valensinya 3. Sedangkan untuk F itu 27, elektron valensinya 7. Kemudian untuk H itu 1 dan itu adalah elektron valensinya. Kemudian untuk N itu 7. Elektron valensinya adalah 5. Nah, kemudian kita bisa buat seperti ini. Kita bisa buat seperti ini. B untuk BF3 itu X di sini, kemudian di sini
F-nya ada 7. Kemudian di sini ada B. Kemudian di sini ada F. F-nya ada 7 juga. Kemudian di sini ada F, di sini juga ada 7. Kemudian N. N itu ada 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian H itu ada 1. Sini juga H dan sini juga H. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pasangan elektron bebas nih. Pasangan elektron bebas PeB yang masuk ke dalam B. Nah, di sini kita lihat bahwa BF3 ini menerima. Sedangkan NH3 itu mendonorkan. Nah, untuk penerima ini masuk ke dalam kategori asam. Sedangkan untuk mendonorkan ini masuk ke kategori basa. Jadi otomatis BF3 adalah asam dan NH3 adalah basa. Selanjutnya kita akan membahas tentang pH. pH adalah singkatan dari potential of hydrogen. Nah, potential of hydrogen itu adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau tingkat kebasaan yang dimiliki dalam suatu larutan. pH memiliki rentang antara 0 sampai 14. Nah, kalau misalkan pH-nya kurang dari 7, maka disebut asam. Kalau pH-nya sama dengan 7, maka disebut netral. Kalau pH-nya lebih dari 7, maka disebut basa. Nah, kalau pH-nya kurang dari 7 alias asam, maka rasanya akan asam. Tidak direkomendasikan untuk dicoba. Dan kalau pH-nya lebih dari 7, maka akan terasa pahit. Dan ini juga tidak direkomendasikan untuk dicoba. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang memiliki tingkat keasaman tertentu. Jadi, untuk aki, ini pH-nya 0. Jus lemon dan cuka, itu pH-nya 2. Jus anggur, soda, dan jus tomat, pH-nya antara 2,5 sampai 3,5. Kopi hitam, itu pH-nya 5. Susu, urin, dan air liur pH-nya antara 6,3 sampai 6,6. Darah pH-nya 7,4, hampir netral. Air laut pH-nya 8. Baking soda pH-nya 9,5. Amonia pH-nya antara 10,5 sampai 11,5. Kemudian ini bleach itu pH-nya 13,5. Dan pembersih itu pH-nya 14. Nah, 7 ini netral. 2 sampai 6 itu asam lemah. 0 sampai 1 ini asam kuat. 8 sampai 13 ini basa lemah. 14 ini basa kuat. Next. Nah, ini adalah rumus asam basa. Jadi rumus asam basa ini ada cukup banyak ya. Jadi rumusnya ada H+ sama dengan Ma kali A. Jadi H+ ini adalah jumlah H+ yang akan digunakan untuk mencari pH. Ini bisa dicari dengan mencari Ma dikali A. Ma ini molaritas dan A ini jumlah hidrogen pada rumus asam basa, rumus molekul asam basa asam tersebut. Nah, kemudian untuk pH itu sama dengan 14 dikurangi pOH. Dan H+ itu sama dengan akar dari Ka kali Ma. Ka ini nanti diketahui di soal, dan Ma ini molaritas. Nah, kemudian H+ sama dengan alfa kali Ma. Alfa ini derajat disosiasi, dan Ma ini molaritas asam.
Nah, kemudian di sini ada Ka sama dengan A kuadrat kali Ma. A kuadrat ini dia derajat disosiasi, Ma ini molaritas. Kemudian kita bisa cari alfa dari akar dari Ka per Ma. Nah, kemudian OH- ini bisa dicari dengan MB kali B, dan syarat untuk kapan kita gunakan H+, kapan kita gunakan OH-, itu kita lihat reaksinya. Tulisan dari reaksi tersebut. Contoh kalau misalkan HCl, depannya H, jadi otomatis kita menggunakan H+. Kalau misalkan NaOH, maka otomatis gunakan OH-. Dan apabila kita menggunakan OH-, nanti kita harus mencari pOH. Jangan kita udah menemukan OH-, nanti kita tiba-tiba menggunakan pH. Itu jangan. Nah, kemudian OH- sama dengan akar KB kali MB, dan KW sama dengan 10 pangkat min 14, dan KW sama dengan H plus kali OH-. Nah, ini adalah contoh soal. Sebentar. Baik, ini adalah contoh soal. Jadi, contoh soal yang pertama, pH larutan HNO3 0,02 molar adalah, jadi kita gunakan H plus sama dengan Ma kali A. Nah, Ma-nya adalah 0,02, sedangkan A-nya adalah 1, jadi sama dengan 0,02. Nah, pH-nya adalah min log H plus. 0,02 di sini bisa diubah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, min log H plus ini bisa diubah menjadi min log 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga menjadi 2 dikurangi log 2. Nah, 10 pangkat min 2 jika diubah ya itu menjadi 2. Karena min di sini pindah dan jadi min 2 itu sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah, lanjut, nomor 2, pH larutan asam asetat CH3COOH 2,5 molar adalah, jadi di sini kita gunakan nilai dari H+. Nilai dari H+ itu sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Nah, kemudian nilai dari Ka di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 5, sedangkan nilai dari Ma adalah 2,5, sehingga menjadi akar dari 5 kali 10 pangkat min 1 kali 25 sama dengan akar dari 10 pangkat min 6 kali 25 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, min 3, 10 pangkat min 3 nya pindah ke kiri, jadi kita punya 3 min log 5. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 3, 3,5 gram HNO3 dilarutkan dalam 100 ml air. pH dari larutan tersebut adalah, nah jadi kita cari molnya terlebih dahulu. Mol sama dengan gram per ml. Gramnya adalah 3,5, sedangkan mr-nya itu adalah 1 ditambah 14 tambah 16 kali 3. Jika kita hitung 1 tambah 14 tambah 16 kali 3, itu hasilnya adalah 63. Nah, 3,5 bagi 63 itu hasilnya adalah 0,555. Nah, kemudian kita cari nilai dari molaritasnya. Molaritas adalah N per V. N-nya adalah 0,555 dan V-nya adalah 0,1. 100 ml diubah menjadi liter, jadi 0,1 liter. Sama dengan 5,55. Maaf, ada kesalahan sedikit. Ini seharusnya ditulis 0,055. Sehingga ini ditulis 0,055
Nah, setelah itu kita cari nih H plusnya. H plus sama dengan MA kali A, sama dengan 0,555 kali 1 sama dengan 0,555. Setelah itu kita cari pH-nya. pH sama dengan min log 0,555. Sama dengan berapa nilai dari min log 0,555? Itu hasilnya adalah 0,255. Dan ini mendekati jawaban yang A. Lanjut. 2,45 gram H3PO4 dilarutkan ke dalam 250 ml air sehingga terbentuk larutan dengan pH berapa. Jadi kita cari molnya dulu, N sama dengan gram per mr. Nah, gramnya itu 2,45, mr-nya itu H3, jadinya 3 kali 1 ditambah P 31 ditambah O4 16 kali 4, jadinya 98. 2,45 dibagi 98 hasilnya adalah 1/40. Di sisi lain, molaritas itu sama dengan N per V. Nah, 200 ml air bisa diubah menjadi 0,25 liter atau 1/4 liter. Nah, nilai dari N adalah 1/40 dibagi nilai dari V adalah 1/4, sama dengan 1/40 dikali 4 sama dengan 1/10, sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, H plus itu sama dengan MA kali A, sama dengan 10 pangkat min 1 kali 3 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, kemudian pH-nya berapa? pH-nya adalah min log H plus. H plusnya adalah 0,3. 0,3 min log itu berapa? Hasilnya adalah 0,52 dan tidak ada di pilihan jawaban. Lanjut. 1,56 gram H2S dimasukkan ke dalam 100 ml air. Jika ARH sama dengan 1 dan S sama dengan 32 dan derajat ionisasi H2S adalah 0,02, maka pH dari larutan yang terbentuk adalah, jadi di sini kita cari mol. Jadi mol sama dengan gram per mr. Gramnya adalah 1,56 dan mr-nya adalah H2S 1 kali 2 ditambah 32 sama dengan 34. Nah, 1,56 dibagi 34 itu hasilnya adalah 0,046. Nah, kemudian kita cari molaritasnya. Molaritasnya adalah N per V. Nilai dari N adalah 0,046. Nilai dari V itu kita ubah jadi ini 0,1 liter, jadinya 0,1 sama dengan 0,46. Nah, kemudian kita cari derajat ionisasinya adalah 0,02. Jadi nilai dari H plus itu sama dengan alfa kali MA. Stop. Sebentar. Oke. Alfa itu sama dengan 0,02 dan MA itu 0,46. 0,02 kali 0,46 itu hasilnya adalah 9,2 kali 10 pangkat min 3. Nah, pH-nya itu adalah min log 9,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 9,2 dan kita selesai. Lanjut. Larutan HCN 0,5 molar mengalami ionisasi sebanyak 8%. pH larutan HCN tersebut adalah berapa? Jadi kita lihat di sini H plus itu sama dengan alfa kali MA. Alfanya adalah 8%, bisa diubah menjadi pecahan desimal, jadi 0,08. Jadi kita tulis 0,08 dikali MA-nya 0,5 sama dengan 0,04. Kemudian kita cari pH-nya. pH sama dengan min log H plus. H plusnya adalah 0,04 sama dengan
1,4 dan kita selesai. Nah, diketahui pH 100 ml larutan HClO4 adalah 3, konsentrasinya berapa? Jadi kita tahu kalau misalkan pH sama dengan min log H+. pH-nya 3, otomatis H plus-nya 10 pangkat min 3. Sehingga apa? Sehingga yang kita dapatkan di sini H plus sama dengan MA kali A. Karena A-nya 1, jadi H plus sama dengan MA. Dan H plus ini adalah 10 pangkat min 3, jadi 10 pangkat 3 sama dengan MA. 10 pangkat min 3 sama dengan MA. Jadi MA sama dengan 0,001 molar. Jawabannya adalah D. Lanjut. Berapakah harga konsentrasi ion H+ dalam 10 ml larutan asam benzoat 0,2 molar dengan Ka sama dengan 6,5 kali 10 pangkat min 5. Jadi H+ sama dengan akar dari Ka kali Ma. Ka-nya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 5. Ma-nya 2 kali 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan akar dari 13 kali 10 pangkat min 6. Nah, akar dari 13 kali 10 pangkat min 6 itu hasilnya adalah 3,61 kali 10 pangkat min 3. Dan kita selesai. Lanjut, perhatikan keterangan di bawah. H2SO4 0,02 molar, HNO3 0,002 molar, CH3COH 0,1 molar dengan Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5, HNO2 0,2 molar dengan Ka sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 4. Bagaimanakah urutan asam berdasarkan kenaikan harga pH? Jadi di sini kita cari nilai A-nya. H+ sama dengan Ma kali A sama dengan 0,02 kali 2, 2-nya di sini, 0,02-nya di sini. Jadi sama dengan 0,04. Jadi pH-nya adalah min log 0,04. Saya hitung pakai kalkulator ya. Jadi min log 0,04 sama dengan min log 0,04 sama dengan 1,4 atau 1,398. Nah, sedangkan untuk B, H plus-nya sama dengan Ma kali A sama dengan 0,002 kali 1, 0,002-nya di sini, sedangkan satunya di sini sama dengan 0,002. Nah, pH-nya itu sama dengan min log 0,002 sama dengan min log 0,002 itu sama dengan 2,699. Nah, kemudian untuk C, H plus itu sama dengan akar dari Ka kali Ma sama dengan akar dari Ka-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, Ma-nya itu 10 pangkat min 1 atau 0,1 di sini. Nah, jadi akar dari 1,8 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 itu hasilnya adalah 1,34 kali 10 pangkat min 3. Jadi pH-nya adalah min log 1,34 kali 10 pangkat min 3. Saya gunakan kalkulator, jadi min log sama dengan 2,872. Kemudian lanjut ke D, H plus juga sama dengan akar dari Ka kali Ma. Jadi Ka-nya 7,2 kali 10 pangkat min 4, Ma-nya 0,2. Dihitung 7,2 kali 10 pangkat min 4 kali 0,2 sama dengan 0,012. pH-nya sama dengan min log 0,012
sama dengan 1,921. Nah, apabila kita urutkan, yang paling kecil ke yang paling besar itu adalah A, kemudian D, kemudian B, dan kemudian C. Dan ini adalah jawaban akhir. Selanjutnya kita akan bahas pH campuran. Apa itu pH campuran? Nah, untuk mencari pH campuran, kita harus cari mol dari masing-masing larutan. Kemudian gunakan MBS, molar bereaksi sisa, lalu cari molaritasnya dan cari pH-nya. Nah, penggunaan MBS ini itu kalau misalkan satunya asam, satunya basa, terus menghasilkan garam dan air. Seperti ini. Kalau kasusnya seperti ini, maka gunakanlah MBS. Seperti itu. Nah, di sini dua-duanya asam, jadi kita tidak perlu menggunakan MBS. Tapi pertama-tama kita gunakan mol terlebih dahulu. Nah, jadi NaCl itu sama dengan 0,2 ya. 200 ml diubah menjadi liter menjadi 0,2 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,02. Kemudian NaNO3 itu sama dengan 100 ml diubah menjadi liter, jadi itu 0,1 dikali 0,2 itu sama dengan 0,02 ditambah jadi 0,04. Nah, M molaritas sama dengan N per V. N-nya itu 0,04. V-nya ada di sini. 200 ml ditambah 100 ml itu 300 ml. 300 ml diubah menjadi liter adalah 0,3. Jadi molaritasnya adalah 0,133. Nah, kemudian setelah kita dapatkan molaritasnya, selanjutnya kita cari pH-nya. Jadi pH sama dengan min log 0,133. Sehingga sama dengan 0,876. Kita selesai. Lanjut, 200 ml HCl 0,2 molar ditambah 100 ml NaOH 0,2 molar. Jadi di sini mol HCl itu sama dengan M kali V. Jadi 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,04. Kemudian 100 ml NaOH 0,2 molar itu NaOH sama dengan 0,1 kali 0,2 sama dengan 0,02. Jadi kita buat MBS-nya HCl tambah NaOH jadi NaCl ditambah H2O. Kita tulis MBS, HCl-nya 0,04, NaOH-nya 0,02. Nah, di sini kita tulis 0,02 di sini. Jadinya bersisa HCl sisa 0,02, NaOH-nya habis, sisa terus ada tambahan NaCl dan H2O. Nah, kemudian kita cari ini molaritasnya. Molaritasnya adalah N per V. N-nya 0,02 ya ada di sini. Kemudian V-nya itu 200 tambah 100 ml sama dengan 300 ml. 300 ml diubah menjadi liter itu 0,3. Nah, kemudian 0,02 dibagi 0,3 itu hasilnya adalah 0,066. Nah, kemudian kita cari pH-nya. pH-nya adalah min log H+. Nah, sedangkan di sini HCl ini H+ itu sama dengan Ma kali A. Ma-nya 0,066, A-nya 1 sama dengan 0,066. Jadi nilai dari H+ ini adalah 0,66. 0,066. Nah, min log 0,066 itu hasilnya adalah 1,18 dan ini adalah hasil akhir. Lanjut, 200 ml HCl 0,1 molar ditambah 200 ml NaOH 0,2 molar. Mol dari HCl itu sama dengan 0,1 kali 0,2 sama dengan 0,02.
Sedangkan mol NaOH itu sama dengan 0,2 kali 0,2 sama dengan 0,04. Setelah itu kita buat nih MBS-nya. HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. HCl-nya 0,02, NaOH-nya 0,04. Kemudian di sini bereaksinya 0,02 ya. 0,02 kurangi 0,02 itu 0, 0,04 kurangi 0,02 itu 0,02, NaCl 0,02, H2O-nya 0,02. Nah, nilai dari NaOH-nya 0,02, kita cari molaritasnya. Molaritasnya adalah N per V. N-nya 0,02 dan V-nya berapa? V-nya adalah 0,4. Kita dapat dari mana 0,4? Dapat dari 200 mili ditambah 200 mili sama dengan 400 mili. Dan 400 mili jika dikonversikan menjadi liter itu menjadi 0,4. Nah, kemudian 0,02 dibagi 0,4 itu hasilnya adalah 0,05. pH-nya adalah min log H+. Maaf, kita gunakan pOH dulu. pOH sama dengan min log OH min. Mengapa kita harus menggunakan pOH dan bukan pH? Karena seperti yang kita lihat di sini, kita sedang menghitung NaOH dan NaOH itu mengandung OH dan merupakan basa, sehingga kita menggunakan pOH. Jadi OH min itu sama dengan MB kali B, sama dengan 0,05 kali 1 sama dengan 0,05. Jadi sama dengan min log 0,05 sama dengan 1,3. Otomatis pH-nya itu sama dengan 14 kurangi 1,3 sama dengan 14 kurangi 1,3 itu hasilnya adalah 12,7. Jadi jawabannya adalah 12,7. Lanjut. Selanjutnya kita akan bahas tentang indikator asam basa. Salah satunya adalah kertas lakmus. Kertas lakmus memiliki spek basa bisa membirukan kertas lakmus merah dan asam bisa memerahkan kertas lakmus biru. Jadi kertas lakmus biru itu kalau terkena asam maka berubah menjadi merah. Dan kertas lakmus merah kalau kena basa itu berubah menjadi biru. Seperti itu. Contoh soal. Hasil percobaan warna lakmus dalam larutan sebagai berikut. Seperti ini. Berdasarkan data di atas, maka larutan yang bersifat asam adalah larutan yang bersifat asam itu merah. Kertas lakmus berwarna merah tetap merah. Dan kertas lakmus berwarna biru akan berubah menjadi merah. Jadi dua-duanya merah. Jadi ini merah, ini merah. Ini merah, ini merah. Ini merah, ini merah. Jadi 136 itu termasuk asam. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut, larutan indikator. Larutan indikator itu kita langsung ke latihan soal aja. Larutan X jika diuji dengan indikator MO warnanya kuning. Jadi lebih dari 4,4. Jadi lebih dari 4,4. BTB juga warnanya kuning, jadi di bawah 6,0. MM berwarna jingga, jadi antara 4,4 sampai 6,2. Tidak berwarna itu PP, jadi di bawah 8,3. Nah, kita cari mana yang kena 4 garisnya. Yang kena 4 garis itu antara 4,4 sampai 6,0. Jadi jawabannya adalah E. Mantap. Oke,
kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai asam basa. Kita sudah belajar tentang teori asam basa. Sebentar kita ulangi. Kita sudah belajar asam basa Arrhenius. Kita juga sudah belajar tentang asam basa Bronsted-Lowry. Kita sudah belajar tentang asam basa Lewis. Kita sudah belajar tentang apa itu pH. Kita sudah belajar tentang rumus asam basa beserta 9 latihan soal. Kita juga sudah belajar tentang pH campuran. Dan kita sudah belajar tentang indikator asam basa yang terdiri atas kertas lakmus dan larutan indikator. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.